Rizik is back, tapi tampar diri sendiri. Rizik is back, begitulah anggapan dari para pendukung setianya. Sejak keluar dari penjara, Rizik sempat berdiam diri di rumah sejenak. Tidak lama, kemudian Rizik sudah on the track dan kembali mengisi dakwah di tengah-tengah umat. Dalam ceramahnya dia menjelaskan tentang bahaya perang terminologi atau perang istilah. Saat ini terjadi fenomena di mana perbuatan yang salah malah diberikan istilah yang diperhalus, sementara perbuatan yang baik malah diberikan cap-cap yang buruk. Ini namanya perang terminologi. Saya minta kepada Anda untuk jangan memberikan istilah-istilah yang bagus buat kejahatan. Jadi kalau ada koruptor, kadang-kadang istilah koruptor nggak bikin orang cerah. Saat ditangkap sudah pakai baju oranye justru senyum. Nggak ada beban di foto sebagai koruptor, kata Rizik. Kata koruptor nggak bikin mereka cerah. Cari kalimat yang bikin mereka cerah. Umpamanya, rampok uang rakyat, rampok negara, begal ekonomi. Nah itu kalau dikasih istilah yang begitu nanti orang cerah, orang malu katanya. Begitu juga soal pelacur, ya kewajiban kita ulama berdakwah agar mereka sadar. Kita menyampaikan nasihat yang santun dan lembut agar mereka tertarik meninggalkan pekerjaan busuknya. Tapi ada momen tertentu yang tetap mereka itu harus diberikan julukan yang juga bagus. Kalau dikasih kupu-kupu malam, beda dari kegelapan, pekerjaan seks komersial, nanti nggak kapok. Nanti mereka anggap itu pekerjaan mulia, katanya. Maksud saya, jangan lagi ulama, ustadz, dan habib cepat kita. Jangan lagi saya ini yang teriak, lonte, hosters, pelacur. Saya nggak ingin Anda ikut teriak begitu. Cuma saya inginkan istilah ini jangan hilang di tengah-tengah kita, tandasnya. Kira-kira kalau ada orang yang suka chat mesum harusnya disebut apa? Ada yang nggak paling religius, imam besar, tapi tersangkut kasus amoral, kira-kira baiknya dipanggil apa? Terus, kalau ada sekelompok orang yang suka teriak tak jelas di jalan, yang tentunya demo terlalu sering, tapi ujung-ujungnya meminta presiden turun dari jabatannya, kira-kira mereka disebut apa? Kalau disebut pejuang agama tidak masuk akal. Kalau disebut pembela agama, mereka malah bangga dan tidak tahu malu. Lebih baik disebut pejuang nasi bungkus atau nasi bungkus warrior. Rizik juga menyoroti orang yang punya jabatan tinggi tapi hobinya berbohong dan seharusnya pantas untuk dijuluki si raja bohong. Jangan kaget kalau ada orang kerjaannya bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, setiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu. Nggak apa-apa kasih gelar si raja bohong. Nggak apa-apa saudara, dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasihati sudah, nggak bisa, tapi bohong terus menerus. Kasih nama saudara si raja bohong, si tukang bohong, biang kebohongan. Jangan orang bohong berkali-kali dikasih gelar seperti Abu Bakar Ar-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Rizik kali ini lebih main aman dan dana ucapannya, tidak berani menunjuk langsung orang seperti yang pernah dia lakukan dulu. Kalau begini agak kurang greget, kurang nendang dan seolah bukan Rizik. Rizik yang kita kenal ugal-ugalan dan suka ceplos-ceplos apa adanya, berani memaki dan menghina, tidak malu mendoakan yang buruk-buruk kepada orang lain, sering memakai bahasa kasar. Kira-kira kalau kita bicara kebohongan, bukankah Rizik lebih pantas mendapat gelar tersebut? Kabur ke Arab Saudi dengan alasan ingin umroh, diundang Raja Arab Saudi untuk umroh, menyelamatkan diri karena rumahnya di sniper, ngakunya menjadi tamu VIP Raja dan mendapat fasilitas visa tunggal secara unlimited. Bukankah itu semua bohong? Ngakunya sehat-sehat saja tapi pernah terkena COVID-19 dan kabur lewat pintu belakang rumah sakit. Ini baru namanya keseringan bohong. Pendukungnya dibohongi terus dengan narasi-narasi murahan. Mereka dibodohi terus dengan kesaksian lucu-lucu dari Rizik. Jangan berkali-kali membuat kebohongan, berkali-kali maki-maki dengan bahasa kasar tapi disebut imam besar. Prihatin. Harusnya introspeksi dirilah. Jangan melihat orang lain dari jauh, tapi diri sendiri tidak diperhatikan. Mentang-mentang pendukungnya gampang dibodohi, lantas merasa sudah seperti raja dan orang bijak tanpa celah. Ngaca dulu. Melihat Rizik yang sudah turun ke lapangan, mungkin nanti akan mengendorse seseorang yang akan dipercaya sebagai presiden RI. Siapakah orangnya? Ya dialah. Siapa lagi? Pasti kalian tahu. Rizik is back, tapi tampar diri sendiri. Rizik is back, begitulah anggapan dari para pendukung setianya. Sejak keluar dari penjara, Rizik sempat berdiam diri di rumah sejenak. Tidak lama, kemudian Rizik sudah on the track dan kembali mengisi dakwah di tengah-tengah umat. Dalam ceramahnya dia menjelaskan tentang bahaya perang terminologi atau perang istilah. Saat ini terjadi fenomena di mana perbuatan yang salah malah diberikan istilah yang diperhalus, sementara perbuatan yang baik malah diberikan cap-cap yang buruk.
Ini namanya perang terminologi. Saya minta kepada Anda untuk jangan memberikan istilah-istilah yang bagus buat kejahatan. Jadi kalau ada koruptor, kadang-kadang istilah koruptor nggak bikin orang cerah. Saat ditangkap sudah pakai baju oranye justru senyum. Nggak ada beban di foto sebagai koruptor, kata Rizik. Kata koruptor nggak bikin mereka cerah. Cari kalimat yang bikin mereka cerah. Umpamanya, rampok uang rakyat, rampok negara, begal ekonomi. Nah itu kalau dikasih istilah yang begitu nanti orang cerah. Orang malu, katanya. Begitu juga soal pelacur, ya kewajiban kita ulama berdakwah agar mereka sadar. Kita menyampaikan nasihat yang santun dan lembut agar mereka tertarik meninggalkan pekerjaan busuknya. Tapi ada momen tertentu yang tetap mereka itu harus diberikan julukan yang juga bagus. Kalau dikasih kupu-kupu malam, beda dari kegelapan, pekerjaan seks komersial, nanti nggak kapok. Nanti mereka anggap itu pekerjaan mulia, katanya. Maksud saya, jangan lagi ulama, ustadz, dan habib cepat kita. Jangan lagi saya ini yang teriak, lonte, hosters, pelacur. Saya nggak ingin Anda ikut teriak begitu. Cuma saya inginkan istilah ini jangan hilang di tengah-tengah kita, tandasnya. Kira-kira kalau ada orang yang suka chat mesum harusnya disebut apa? Ada yang nggak paling religius, imam besar, tapi tersangkut kasus amoral, kira-kira baiknya dipanggil apa? Terus, kalau ada sekelompok orang yang suka teriak tak jelas di jalan, yang tentunya demo terlalu sering, tapi ujung-ujungnya meminta presiden turun dari jabatannya, kira-kira mereka disebut apa? Kalau disebut pejuang agama tidak masuk akal. Kalau disebut pembela agama, mereka malah bangga dan tidak tahu malu. Lebih baik disebut pejuang nasi bungkus atau nasi bungkus warrior. Rizik juga menyoroti orang yang punya jabatan tinggi tapi hobinya berbohong dan seharusnya pantas untuk dijuluki si raja bohong. Jangan kaget kalau ada orang kerjaannya bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, setiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu. Nggak apa-apa kasih gelar si raja bohong. Nggak apa-apa saudara, dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasihati sudah, nggak bisa, tapi bohong terus menerus. Kasih nama saudara si raja bohong, si tukang bohong, biang kebohongan. Jangan orang bohong berkali-kali, dikasih gelar seperti Abu Bakar Ar-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Rizik kali ini lebih main aman dan dana ucapannya, tidak berani menunjuk langsung orang seperti yang pernah dia lakukan dulu. Kalau begini agak kurang greget, kurang nendang dan seolah bukan Rizik. Rizik yang kita kenal ugal-ugalan dan suka ceplos-ceplos apa adanya, berani memaki dan menghina, tidak malu mendoakan yang buruk-buruk kepada orang lain, sering memakai bahasa kasar. Kira-kira kalau kita bicara kebohongan, bukankah Rizik lebih pantas mendapat gelar tersebut? Kabur ke Arab Saudi dengan alasan ingin umroh, diundang Raja Arab Saudi untuk umroh, menyelamatkan diri karena rumahnya di sniper, ngakunya menjadi tamu VIP Raja dan mendapat fasilitas visa tunggal secara unlimited. Bukankah itu semua bohong? Ngakunya sehat-sehat saja tapi pernah terkena COVID-19 dan kabur lewat pintu belakang rumah sakit. Ini baru namanya keseringan bohong. Pendukungnya dibohongi terus dengan narasi-narasi murahan. Mereka dibodohi terus dengan kesaksian lucu-lucu dari Rizik. Jangan berkali-kali membuat kebohongan, berkali-kali maki-maki dengan bahasa kasar tapi disebut imam besar. Prihatin. Harusnya introspeksi dirilah. Jangan melihat orang lain dari jauh, tapi diri sendiri tidak diperhatikan. Mentang-mentang pendukungnya gampang dibodohi, lantas merasa sudah seperti raja dan orang bijak tanpa celah. Ngaca dulu. Melihat Rizik yang sudah turun ke lapangan, mungkin nanti akan mengendorse seseorang yang akan dipercaya sebagai presiden RI. Siapakah orangnya? Ya dialah. Siapa lagi? Pasti kalian tahu.